Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang bersama dengan seorang sastrawan dan juga dosen dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, di mana banyak sekali karya-karya beliau. Salah satunya adalah buku dengan judul Surat dari Praha yang sempat menjadi perbincangan publik juga. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana membangkitkan nasionalisme dengan film bersama dengan Bapak Yusri Fajar. Bapak, Assalamualaikum, gimana kabar hari ini? Waalaikumsalam, Mbak. Baik. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Luar biasa. Pak, boleh mungkin berkenalan lebih lanjut. Pak Yusri ini siapa sih dan apa kesibukan Bapak akhir-akhir ini? Ya, sebagai dosen tentu saja setiap hari saya sering melakukan aktivitas seperti mengajar, membimbing mahasiswa, dan memang ada kegiatan lain ya, seperti melakukan penelitian, pengabdian. Tapi di luar itu tentu saja sebagai salah seorang yang mencintai dunia sastra, saya memang terus berusaha untuk menulis karya-karya sastra seperti puisi, seperti novel gitu. Kalau Surat dari Praha itu kan tahun 2012 berkisah tentang orang-orang Indonesia yang tidak bisa pulang ke Indonesia karena persoalan politik. Kemudian ada juga novel tahun 2019 itu berkisah tentang seorang dosen dari Indonesia yang mengajar bahasa dan sastra Indonesia di Hankook University. Ya, Hankook University of Foreign Studies di Seoul, di Korea. Wow. Saya kira memang saya terinspirasi oleh perjuangan seorang teman yang mengenalkan bahasa dan sastra Indonesia untuk para mahasiswa di Korea ya. Dan itu saya kira adalah bagian dari perjuangan untuk menunjukkan kecintaan pada tanah air Indonesia juga gitu. Wah, jadi penelitian Bapak ini banyak energi tentang tanah air berarti ya? Ya, Kenapa, Indonesia menurut saya adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki berbagai khasanah kebudayaan yang tentu membuat kita harus proud of ya, harus bangga dengan Indonesia. Karena itu saya sering sekali menyampaikan kepada teman-teman, terutama generasi muda, pada mahasiswa saya, bahwa Anda harus melihat diri Anda pada posisi yang superior ya, tidak boleh inferior. Superior itu dalam arti bahwa Anda harus yakin sebagai generasi Indonesia, Anda punya kompetensi, punya kreativitas, punya bekal, punya kecerdasan, daya kritis, sehingga ya pesan saya pada para generasi muda, jangan sampai kalian memosisikan diri rendah di hadapan bangsa-bangsa lain, karena harus punya kebanggaan gitu. Wow. Jadi superior dalam arti positif ya. Iya. Tapi ini butuh katalisator nih, perlu ada yang ibaratnya nyentil dulu ya Pak ya. Tapi kalau melihat yang terjadi di lapangan dan masyarakat ini kan variasi generasinya juga macam-macam. Kalau teman-teman mahasiswa mungkin ada yang generasi Z, generasi Alpha, tapi kalau di masyarakat umum variasi. Ada yang baby boomers, milenial dan sebagainya. Kalau dari energi semangat nasionalismenya yang mungkin sering Bapak temui, apakah sama nih getarannya seperti yang dimiliki Pak Yusri? Ya tentu generasi saya dengan generasi sekarang memiliki perbedaan-perbedaan ya. Saya melihat generasi sekarang ini, terutama generasi zilenial dan milenial itu lebih suka mengekspresikan nasionalisme, kecintaan mereka kepada tanah air itu dengan kreativitas-kreativitas yang cenderung modern. Di era teknologi, mereka bisa menciptakan konten-konten kreatif, mereka juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan, seperti kegiatan festival, kegiatan-kegiatan komunitas seni budaya, kegiatan pelatihan, dan saya kira itu memang berbeda ya dengan generasi lama yang mungkin mengekspresikan nasionalisme lebih pada kegiatan-kegiatan yang formal, misalnya upacara, kemudian mendengarkan lagu-lagu kebangsaan gitu ya, kemudian ada seminar atau konferensi-konferensi yang sifatnya formal gitu. Nah, generasi Z, generasi milenial ini saya kira punya kreativitas, dan saya kira itu menjadi salah satu keunikan dan kelebihan mereka, sehingga saya sangat appreciate ya pada generasi sekarang yang mampu mengekspresikan kecintaan mereka kepada tanah air
dengan cara-cara yang kreatif, satu. Yang kedua tentu mereka tetap harus kritis ya. Kritis melihat perkembangan Indonesia hari ini, mereka tidak boleh lengah, tidak boleh santai, karena kita sedang menghadapi banyak persoalan ya di era sekarang ya. Begitu Mbak. Betul. Dan menuju Indonesia Emas 2045 ini kayaknya masih banyak PR ya Pak. Betul, ya. Dan semangat nasionalisme ini bukan hanya untuk dibanggakan, tapi kita kerjain yuk bareng-bareng PR-PR bersama ini. Betul. Karena nggak kerasa ya Pak ya sebentar lagi. Nah menurut Bapak dengan jiwa nasionalisme yang seharusnya dipupuk sedari sekarang, apakah bisa melihat optimisme menuju Indonesia Emas nanti? Saya kira dengan kreativitas, dengan inovasi-inovasi dan semangat generasi bangsa hari ini, saya optimis ya. Kita bisa mencapai harapan-harapan itu ya. Memang tantangan-tantangannya banyak, tetapi selagi para mahasiswa, para pelajar, generasi muda mampu mengaktualisasikan diri mereka pada kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang mampu memberi inspirasi ya pada lingkungan dan masyarakatnya, saya optimis itu. Dan yang terpenting memang hari-hari ini generasi itu membutuhkan satu critical thinking. Jadi satu daya kritis, terutama untuk mengawasi, untuk mendampingi perkembangan bangsa ini agar tidak keluar dari jalur ya yang sudah dicita-citakan ya oleh para pendiri negeri ini. Karena kita hari-hari ini masih menghadapi berbagai persoalan ya, Mbak, di negeri kita. Kebudayaan-kebudayaan asing terus hadir di Indonesia, kemudian persoalan yang menimpa Indonesia seperti korupsi juga masih terus berjalan gitu ya. Sehingga tantangannya memang banyak ya, gitu. Tapi saya optimis ya. Optimisme itu kan harus terus dibangun ya. Dan itu bisa mendorong kita untuk menjadi lebih kreatif gitu melihat ke depan ya. Gitu. Siap. Ya. Tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa anak-anak muda lebih banyak menunjukkan kecintaannya atau nasionalismenya dengan daya kreatifnya mereka. Salah satu bentuknya mungkin dengan hadirnya konten-konten termasuk film-film. Nah, kita mau masuk ke dalam temanya, Pak. Terkait film-film yang sudah banyak di pasaran saat ini, rasanya film-film lokal hasil karya anak bangsa juga sudah banyak yang mendunia. Nah, bagaimana Bapak melihat sepak terjang dari film-film ini yang bisa mempengaruhi jiwa-jiwa nasionalisme dari masyarakat Indonesia sendiri? Ya. Saya kira ketika kita melihat perkembangan film Indonesia, kita harus juga berbangga ya, memberikan apresiasi meskipun tantangannya juga banyak. Film-film Indonesia sudah go internasional dan mendapatkan apresiasi dari publik luar negeri ya. Film-film seperti Yuni, Gundala, kemudian film yang diangkat dari novel Eka Kurniawan yang berjudul seperti Rindu, Dendam Harus Dibayar Tuntas ya. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas gitu ya. Itu juga saya kira memberikan contoh bagaimana kreativitas para sinias Indonesia yang bagus ya, film-film yang memberikan inspirasi gitu ya, seperti Sang Pencerah misalnya, karya Mas Hanung Bramantyo, itu juga saya kira menjadi satu barometer ya bagi perkembangan film di Indonesia. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita go internasional, pertanyaannya adalah apakah film-film Indonesia itu sebatas merepresentasikan atau menyajikan eksotisme semata? Ketika orang Barat melihat eksotisme Indonesia, keunikannya saja, atau film-film itu memang menghadirkan isu-isu yang penting dan juga menarik ya. Misalnya tentang perjuangan kaum perempuan gitu ya, untuk lepas dari sistem budaya yang menghimpuni mereka, seperti film Yuni. Kemudian film-film yang mengangkat tentang multikulturalisme di Indonesia, itu saya kira akan memberikan satu wawasan dan wacana ya Mbak, bagi generasi tidak hanya Indonesia tapi generasi luar negeri, bahwa Indonesia ini adalah satu bangsa yang besar dengan keragaman dan memiliki kelebihan-kelebihan. Saya kira itu salah satu tantangan yang menurut saya harus juga dilihat oleh para sinias Indonesia ketika mau menghadirkan atau menyajikan film ke dunia internasional.
begitu. Ya, nilai dan value-nya itu Ya, yang harus betul sekali. beda. Iya, bukan hanya wah Indonesia bagus nih dari Ya, adatnya, budayanya, tapi ya, apa ada nilai-nilai terlebih yang betul. di sana. Ya, Oke, saya sendiri juga kan sebenarnya kurang suka Pak belajar sejarah, tapi ya, beberapa film-film itu membuat saya akhirnya tahu, oh termasuk Sang Pencerah yang tadi bawa bilang saya nonton ya, di bioskop, oh akhirnya tahu ada tokoh ini dan itu, betul oh, ya, seperti ini ya, ceritanya. ya, Dan mungkin masih banyak juga generasi seperti saya taunya dari film gitu ya Pak. ya, ya, Yang mungkin akhir-akhir ini juga ada Bumi Manusia yang dimainkan betul Iqbal ya, Ramadan tuh kayaknya ya, juga oh luar biasa ternyata ya sejarah Indonesia ya, tuh banyak yang mungkin cerita-cerita yang tidak ada di buku atau ada di buku tapi baru bisa dinikmati sekarang karya-karya Pramudia Anantatur, Anantatur, ya, Anantatur baru bisa dinikmati sekarang karena zaman Orde Baru dulu belum ya, bisa ya, ya Pak ya, dinikmati. ya, Wah ini gimana Pak ya, melihat ternyata banyak karya-karya lokal Indonesia yang ternyata baru bisa dinikmati sekarang bahkan sudah difilmkan itu seperti ya, apa ya, menurut Bapak? ya. Ya, saya kira fenomena film-film sejarah yang sekarang mengemuka dalam masyarakat Indonesia, saya kira adalah fenomena yang bagus ya. Tadi Mbak menyampaikan salah satu film karya Mas Hanung Bramantyo, ditulis naskahnya oleh Mas Salman Aristo, Bumi Manusia, diangkat dari penulis yang sudah dikenal secara internasional, Pramudia Anantatur. Dan karya-karyanya fenomenal ya, karena dulu di zaman Orde Baru dilarang, dan ketika orang mau baca juga harus sembunyi-sembunyi ceritanya. Takut masuk Sekarang penjara. itu dihadirkan sehingga generasi muda tahu ya karya-karya Pramudia Anantatur, dan ketika difilmkan ada pesan-pesan yang saya kira penting ya bagi masyarakat Indonesia bahwa kita bagaimanapun masih menghadapi kolonialisme, meskipun kolonialisme itu hari ini tidak lagi seperti dulu ya dengan kekuatan tentara, tapi dengan kekuatan budaya, politik, dan itu saya kira seperti yang ditunjukkan dalam film sejarah seperti Bumi Manusia itu, diskriminasi terhadap orang-orang Indonesia, masyarakat pribumi itu kan sangat membuat orang-orang menjadi tertekan, jadi susah mengalami trauma gitu ya. Dan rasisme, diskriminasi itu memang harus dihapuskan dari muka bumi ini. Karena itu kan di film Bumi Manusia itu kan di bagian akhir juga mengutip pembukaan Undang-Undang Dasar ya, bahwa penjajahan itu harus dihapuskan dan seterusnya itu. Dan saya kira film-film sejarah yang lain masih ditunggu gitu ya. Karena memang ya kalau dibilang jumlah mungkin masih belum banyak. Masih dihitung jadi bisa ya Pak ya. Tapi tentu saja kita berharap sineas-sineas Indonesia bisa menghadirkan film-film seperti itu. Saya ingat waktu saya masih SD itu, saya nonton film judulnya Cut Nyak Din ya. Ya dibintangi Christine Hakim waktu itu, dan saya melihat waktu itu bagaimana seorang perempuan ya, Cut Nyak Din itu berusaha untuk berjuang melawan penjajah gitu kan. Artinya film yang seperti itu saya kira penting ya untuk memberikan kita semacam apa namanya wacana, kemudian pengetahuan dan juga kesadaran ya bahwa ya perlawanan terhadap kolonialisme dari dulu sampai sekarang itu kan Terus harus bergulir, ya Pak. terus ada, dan sekarang juga kita harus juga terus melakukan perjuangan ya, perlawanan untuk melawan kolonialisme itu. Gitu. Ya, dengan cara yang berbeda. Ya, tentu saja dengan cara yang berbeda gitu. Ya, kalau dalam waktu dekat ini Bapak sedang tertarik untuk meneliti film apa nih Pak? Ya, beberapa waktu terakhir saya mengkaji film-film sejarah, salah satunya film Bumi Manusia, itu sudah saya teliti. Kemudian ada film itu dibuat tahun 2021, judulnya Saijah dan Adinda. Itu diangkat dari novel yang ditulis oleh Multatuli, Edward Dawes Dekker, yang judulnya Maksaflar gitu. Tapi film ini menghadirkan satu narasi sejarah yang berbeda dengan film sebelumnya dari novel yang sama, tapi dibuat oleh sutradara Belanda. Kalau film Saijah dan Adinda ini, Mbak, lebih mengedepankan tokoh-tokoh pribumi. Ada dua generasi muda yang benar-benar ditonjolkan dalam film ini, namanya yaitu Saijah dan Adinda. Kalau di dalam novel Maksaflar, Saijah dan Adinda ini kan bagian kecil dari narasi, ya. Tapi di filmnya Mas Darwin Mahesa ini, tokoh Saijah dan Adinda itu dijadikan tokoh-tokoh utama gitu ya. Dan ini saya kira pesannya penting ya, karena kita melihat bagaimana generasi Indonesia itu harus punya keberanian, harus punya etos kerja gitu ya, karena perjuangan-perjuangan
yang dibutuhkan untuk meningkatkan tidak hanya taraf hidup ya, tapi juga eksistensi, memperkuat identitas kebangsaan, itu saya kira penting gitu. Ya. Ternyata banyak ya Pak ya film-film yang berkualitas dan bagus. Mungkin kalau kita bahas satu-satu nggak cukup satu episode ya. Dan akhir-akhir ini juga ada film yang karya anak bangsa, judulnya Jumbo, film kartun yang hits sudah sampai 10 juta lebih penonton ini Pak. Wah, luar biasa ya. Kita kebetulan sempat juga waktu itu ngobrol dengan salah satu orang di balik layarnya di UBTV ini, dan kami juga turut mengapresiasi bagaimana nih Bapak sebagai penikmat dan peneliti film juga melihat salah satu karya anak bangsa bisa seperti itu. Ya, saya kira dalam dunia film itu banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesannya ya. Mulai dari kualitas film, karena film itu kan bertumpu pada audiovisual, pada visual, pada audio, ya, pada komposisi-komposisi sinematografis lah ya. Dan itu saya kira dekat dengan teman-teman generasi muda hari-hari ini. Dan yang berikutnya saya kira iklim atau atmosfer perfilman itu juga sebenarnya sangat dipengaruhi oleh adanya kritik film atau review film. Semakin banyak yang menulis kritik atau review film, saya kira itu juga makin meningkatkan ya iklim perfilman di Indonesia gitu. Ada yang memberi masukan, ada yang memberi catatan, ada yang memberikan kritik gitu ya. Dan yang tentu saja juga berpengaruh itu kan aspek-aspek lain seperti distribusi, kemudian dukungan dana, ya, termasuk ya peran-peran dari pemerintah juga ya. Meskipun dari beberapa riset yang saya lakukan itu banyak sinias-sinias yang ingin lebih mengekspresikan ide-ide mereka secara lebih independen. Sehingga mereka berusaha untuk mencari dana, funding-funding yang bisa membuat mereka ketika membuat film itu punya kebebasan gitu. Jadi bukan mengikuti pesanan lah, intinya kayak begitu. Sehingga ide-ide itu bisa tersampaikan dengan baik ya. Tapi di atas semua itu saya kira Mbak yang penting itu memang pada kualitasnya. Ketika orang melihat film kualitasnya bagus, ceritanya tidak klise, kemudian memberikan inspirasi, pasti mereka akan terkesan dan teringat gitu. Luar biasa. Berarti saat ini menurut Bapak industri film ini cukup menjanjikankah untuk membangun nasionalisme menuju Indonesia Mas nanti di 2045? Iya, saya kira produk-produk di dunia industri kreatif ya, terutama yang menggunakan media audiovisual itu akan memiliki peran penting ke depan gitu ya. Ketika era-era mesin cetak, ya era-era tulisan dalam bentuk cetakan itu sudah ya mulai tidak lagi sepopuler dulu, tentu inovasi-inovasi digital, media-media visual, audiovisual itu akan menjadi tidak lagi alternatif ya, tapi sebuah keharusan gitu. Karena ini saya kira kelebihannya mudah diakses, ya distribusinya juga mudah gitu ya, dan masyarakat kita, terutama generasi zilenial, generasi milenial, itu punya kesukaan, punya kecintaan dengan produk-produk media. Saya kira ini akan menjadi efektif, itu keyakinan saya. Sehingga tinggal bagaimana kita mengemas, tinggal bagaimana kita memproduksi sebuah karya yang itu bisa memberikan inspirasi, kaya dengan nilai-nilai, dan tidak lupa gitu, karena mempertimbangkan nasionalisme, rasa cinta tanah air, bagaimana mengeksplorasi berbagai khasanah budaya, khasanah tradisi seni ya yang ada di Indonesia itu agar menjadi sebuah karya, menjadi materi yang menarik gitu Mbak, dan inspiratif bagi generasi muda. Ini gitu. PR bersama ya Pak ya berarti. Kalau kita perkecil lagi, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan teman-teman dulu deh, mahasiswa, sivitas akademika, untuk kita sama-sama nih, yuk bangun nasionalisme bareng-bareng. Ya, jadi kalau saya berpandangan setiap generasi siapapun itu bisa melakukan hal-hal dimulai dari lingkungannya. Kalau anak-anak tentu ketika mereka bergiat di berbagai unit kegiatan mahasiswa, mereka bisa beraktualisasi, berkreasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Saya melihat program anak-anak itu banyak yang kreatif gitu ya. Meskipun ada beberapa yang mungkin masih klise gitu, perlu dirubah, perlu diperbaiki gitu.
Nah, kegiatan-kegiatan yang bisa mempertemukan para mahasiswa dengan masyarakat itu saya kira juga penting ya, melalui kegiatan magang, kegiatan kuliah kerja nyata gitu ya. Kalau ke masyarakat kan teman-teman bisa misalnya membantu masyarakat tertentu untuk mempromosikan potensinya melalui iya, iya. inovasi-inovasi digital, audiovisual, dan itu saya kira nyata ya. Artinya kegiatan-kegiatan yang mungkin lingkupnya bagian dari tugas mereka di kampus, tapi itu akan memberikan dampak ya bagi masyarakat secara luas. Dan yang penting juga teruslah untuk mencintai Indonesia dengan kegiatan-kegiatan riset yang inovatif gitu kan. Banyak fenomena yang saya kira itu bisa diteliti gitu, dan ketika mereka sudah melakukan penelitian pasti mereka akan punya pengetahuan, punya pengalaman baru gitu. Itu harapan saya. Dan kampus itu kan dunia intelektual menurut saya. Dan yang terpenting juga saya ingin menggarisbawahi, selain kreatif juga tadi itu perlu kritis, Mbak. Kritis artinya melihat fenomena itu harus dengan daya kritis ya. Kalau harus diingatkan, harus segera dikritisi ya dikritisi. Dan yang terakhir ya di tengah kegiatan-kegiatan itu mereka harus juga mampu bersikap reflektif ya. Reflektif itu melihat pada dirinya, pada lingkungannya gitu ya, mau berintrospeksi gitu, mau mengoreksi hal-hal yang mungkin ya perlu dikoreksi gitu. Siap, baik. Gitu. Terima kasih banyak Pak Yusri Ya, sudah sama-sama. berkenan sharing banyak hal yang saya juga belajar, dan semoga teman-teman tergerak nih ya untuk bisa melakukan setidaknya di lingkungan terkecilnya dulu untuk bisa berdampak lebih besar, dan semoga kita semua juga semakin mencintai Indonesia dan punya optimisme yang sama nih seperti Pak Yusri dan berikan dengan karya-karya kalian. Terima kasih teman-teman sudah menonton di episode kali ini, dan terima kasih kepada Raisin Bakery & Co yang sudah support di episode kali ini, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye!